Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Pontius untuk renungan hari Sabtu ini. Kita berpantun dulu. Jalan-jalan ke Cililitan, singgah sebentar beli kemeja. Hari Sabtu banyak kesibukan, besok anak Tuhan harus ke gereja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu tanggal 28 Februari sebagai hari terakhir di bulan Februari, sebagaimana tertulis dalam kitab Titus 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih pendengar firman Tuhan hari ini, akhir-akhir ini sangat sering kita dengar satu kegiatan penandatanganan fakta integritas. Pejabat-pejabat publik yang diangkat yang akan menduduki jabatan yang penuh dengan fiskal terlebih dahulu harus menandatangani fakta integritas. Untuk apa? Agar nantinya si penandatangan itu, si pemilik jabatan itu bekerja penuh integritas. Kalau zaman dahulu fakta-fakta integritas ini belum kita kenal. Karena dulu seorang pemimpin yang diberi kesempatan untuk memimpin adalah orang-orang yang dasarnya sudah punya integritas. Artinya tanpa disuruh harus memiliki integritas, dia sudah memiliki integritas. Maka diberi wewenang dan kuasa untuk menjadi pejabat, untuk menjadi penguasa, untuk menjadi kepala misalnya. Sangat berbanding terbalik dengan zaman sekarang. Sudah ada pun MOU, fakta integritas, yang ditandatangani, tetapi juga sangat banyak yang tidak punya integritas. Dalam bahasa Batak Toba, integritas ini lebih dekat artinya kepada haposan. Orang yang terpercaya. Maka hampir semua gereja dan institusi keagamaan menyodorkan hanya orang-orang terbaiklah yang ditempatkan menjadi majelis jemaat, penatua jemaat. Hanya orang-orang yang haposan yang menjadi pengatur rumah Allah. Hanya orang-orang yang terpercayalah yang layak menjadi pengawas jemaat. Dalam banyak gereja, pengatur rumah Allah atau pengawas jemaat ini disebut penatua, sentua, atau majelis. Sangat banyak pengatur rumah Allah dan pengawas jemaat yang punya integritas atau haposan atau menjadi haposan dan terpercaya. Tetapi banyak juga yang tidak punya integritas atau tidak haposan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, agar dan untuk keberlangsungan kehidupan bergereja, Paulus berpesan kepada Titus sekaligus berpesan untuk setiap institusi gereja masa kini, agar penunjukan dan pemilihan seorang penatua atau pengawas jemaat adalah orang-orang yang punya integritas, haposan, tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Adakah di gereja Bapak Ibu terdapat para pengatur rumah Allah dan pengawas jemaat yang bercacat dalam arti ramun? Di sini bukan cacat fisik, tetapi cacat moral. Ada yang angkuh kah? Ada yang pemabuk kah?
Ada yang serakah kah? Saudaraku, sebagai anggota tubuh Kristus, kita semua ikut bertanggung jawab dan berdoa untuk kekudusan pelayanan gerejawi. Oleh karena itu, hai kita semua, pengatur rumah Allah, jangan bikin malu. Jangan aneh-aneh sebagai sintua. Jangan aneh-aneh sebagai pendeta. Agar umat senang dan pasti Tuhan pun senang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami melalui Rasul Paulus kepada Titus sebagai pengawas jemaat, pengatur rumah Allah, pelayan gereja. Hendaknya menunjukkan haposan integritas yang baik dalam setiap pelayanan. Demikian juga jemaat yang diberikan kepercayaan agar punya integritas dan menjadi haposan. Misalnya sebagai panitia, supaya kekudusan perjalanan kerajaan Tuhan semakin nyata dan semakin baik di dunia ini. Demikian juga kami berdoa kepada para pemimpin bangsa kami, biarlah Tuhan kiranya mereka bukan hanya menandatangani MOU integritas sebagai pejabat, tetapi biarlah Tuhan mereka benar-benar haposan menata negeri ini, menata bangsa ini dengan baik. Demikian juga para pendeta di gereja benar-benar menata kehidupan bergereja dengan baik dari tingkat kuria, resort, distrik, dan pusat. Semuanya menjadi terpercaya, haposan, punya integritas, tidak bercacat, tidak pemabuk, tidak peminum, tidak serakah, tidak main perempuan, ataupun gay, lesbi. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan pelayanan ini semakin menjadi pelayanan yang semakin baik. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu agar mereka juga ikut bertanggung jawab membangun keberlangsungan kehidupan bergereja, beragama, demi terciptanya kedamaian di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang kurang baik kesehatannya, agar mereka pulih kembali seperti sedia kala, dan tolong Tuhan para keluarga yang menjaganya, supaya mereka juga kuat dan tabah mendampingi saudara-saudara kami yang kurang baik kesehatannya. Lindungi jemaat-Mu yang beraktivitas hari ini dan besok hari Minggu, tanggal 1 Maret, kami mendatangi setiap gereja dimanapun kami berada untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Salam dan selamat berkarya. Horas. Si Papa, lo a saber.